Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, mahasiswa sekalian, kita bisa bersua lagi pada 2 November, di mana ini adalah pertemuan yang ke-10. Berarti kita punya waktu 6 kali pertemuan lagi untuk kita bareng-bareng belajar tentang statistika pendidikan yang diharapkan di mana dengan kita nanti setelah selesai mengikuti semua episode mata kuliah kita hari ini dan seterusnya, kelak mahasiswa akan mendapatkan manfaat ilmu ini khususnya pada penulisan artikel, penulisan tugas akhir, ya. Karena nanti pada semester 7, nah, Anda semua akan mendapatkan mata kuliah penulisan tugas akhir. Yang mau tidak mau sebagai syarat kelulusan dari rangkaian pembelajaran yang ada di Stigma. Baik, mas sekalian, kita sebelumnya absen dulu. Lestari Puji, Hadirah Ustaz. Okti Aulia, Hadirah Ustaz. Nabila Salsabila, Hadirah Ustaz. Abidah Rohmah, Hadirah Ustaz. Gifar As-Salka, Hadir Ustaz. Berlian, Hadirah. Hadirah Ustaz. Khorisatun, tidak ada. Atika Rohmah, Hadirah Ustaz. Eka Lutfia, Hadirah Ustaz. Siti Saidah, Hadirah Ustaz. Nur Ain, Hadirah Ustaz. Azkia, Hadirah Ustaz. Ahya Nurfaza, Hadirah Ustaz. Muhammad Sapri, Mzono, Hadir Ustaz. Sofi Auliansyah, Hadirah Ustaz. Fajar Yasin, Hadir Ustaz. Wadia Ditafa Handayani. Nggak ada ya ini ya, keluar ya. Anasma, Hadir Ozan, Ustaz. baik. Hadir Ustaz. Ya, Siti Teguh Utami, Hadirah Ustaz. Nurul Farah, Hadirah Ustaz. Najwa Lupita, nggak ada Najwa. Didik Supatmi, Hadir Ustaz. Imran, Nah, Ustaz, hadir Ustaz, soalnya apa Ustaz lagi di jalan Ustaz. Umu Abdurrahman, hati-hati. Hadirah. Zahra, Hadirah. salah. Dua anak. Ya. Baik, mas sekalian. Mana nih?
Sudah dibaca apa yang saya WA tentang langkah-langkah uji normalitas? Mana? Udah Ustaz. Sudah ya? Jadi coba kita lihat mana itu yang di Ali Anwar itu. Apa Ustaz? Ya? Najwa Lupita Hadiroh. Ya, ada Najwa Lupita. Coba dibuka mana nih? Ya. 23 ya, halaman 23 22 itu. Bukunya Ali Anwar halaman 22 23. Ah, halaman 22 23. Nah, coba kalian buka. Nah, sudah kelihatan ya? Share screen. Ya. Jadi mas sekalian, ya, kita memasuki statistika inferensia, ya. Di mana statistika inferensia itu ada dua yang di pokok bahasanya, yaitu statistika non-parametrik, ya, dan statistika parametrik. Kamu lihat di layar monitor itu, ya. Dari bagan kamu akan lihat syarat dari statistika non-parametrik dan syarat dari statistika parametrik. Nah, perhatikan mas sekalian untuk statistika yang parametrik. Nah, statistika parametrik mas sekalian, ya, itu syaratnya ada minimal 3. Yang pertama adalah datanya harus interval atau rasio. Syarat yang kedua, datanya berdistribusi normal, ya, atau normalitas data. Kemudian syarat yang ketiga, jumlah data yang diteliti, jumlah sampelnya, ya, harus lebih besar atau sama dengan 30. Nah, 3 syarat ini merupakan 3 syarat minimal yang harus dipenuhi tatkala kita akan menggunakan statistika parametrik. Nah, apabila dari 3 syarat ini ada salah satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka kalian harus menggunakan statistika non-parametrik. Ya, paham? Paham kan nih? Jadi apabila ada salah satu saja dari 3 syarat ini yang tidak terpenuhi, maka kalian harus menggunakan, ya, model statistika yang non-parametrik. Artinya kita akan menggunakan statistika parametrik ketika atau dengan syarat 3 syarat minimal ini harus terpenuhi.
dipenuhi. Harus. Nah, kata harus artinya mau tidak mau harus dipenuhi. Apabila salah satu dari 3 syarat ini ada yang tidak terpenuhi, maka kalian harus menggunakan statistika non-parametrik. Bagaimana penggunaan statistika non-parametrik dan parametrik? Nah, nanti kita akan tunjukkan ini loh. Contoh penelitian yang menggunakan statistika parametrik. Ini loh. Contoh penelitian yang menggunakan statistika non-parametrik. Mengapa menggunakan non-parametrik? Mesti karena ada salah satu dari 3 persyaratan ini yang tidak terpenuhi. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Baik, pada tanya-tanya ini. Nabila. Ada Nabila? Ada Ustaz. Statistika inferensia itu dibagi atas 2 macam. Apa saja kau sebutin? Belum? Abidah Rahmah. Ada nggak? Ada Ustaz. Apa? Kau bantu itu Nabila. Apa tadi gimana Ustaz? Statistik. Statistika inferensia ya, terdiri dari 2 pokok bahasan. Kau sebutkan apa saja 2 pokok bahasan itu? Parametrik dan non-parametrik. Nah, cerdas ya Nabila. Jadi pokok bahasan pada statistika inferensia hanya 2, yaitu statistika parametrik dan non-parametrik. Betul, Bidarma. Ya. Muhammad Sapri, MCNO, hadir? Hadir, Ustaz. Apa syarat dari penelitian yang nantinya akan menggunakan statistika parametrik? Apa Ustaz, bisa diulang Ustaz? Apa syarat suatu penelitian menggunakan statistika parametrik? Harus ada data distribusi normal Ustaz. Nah, ada 3 syaratnya. Betul, 1, datanya harus berdistribusi normal. Yang kedua harus skala pengukuran minimal interval Ustaz. Ya, interval atau rasio. Betul. Yang ketiga, homogenitas varian Ustaz, atau kesamaan varian. Ya, itu juga nanti lebih lanjut. Nah, tentang jumlahnya, jumlah sampelnya minimal berapa? Jumlah sampelnya minimal berapa? Ada di situ di layar itu loh, kau baca itu. Yang mana ya Ustaz? Nah itu, coba dibantu. Fajar Atau Yasin. 30 atau lebih Ustaz? Ya betul, pintar kamu. Jadi datanya
minimal jumlahnya adalah 30 yang kamu teliti ya. Itu 3 syarat minimal itu. Nah, baik. Siti Teguh Utami, ada? Ada Siti Teguh Utami? Ada. Ada? Hadir? Ada Ustaz. Nah, Hadirah. misalnya kamu meneliti, ya, pinginmu itu meneliti yang parametrik. Ya. Tapi datamu kurang dari 30. Nah, terus kamu pakai penelitiannya yang apa? Dalam penelitian inferensia ini. Berarti menggunakan yang non-parametrik ya? Ya, pinter. Jadi menggunakan non-parametrik. Anasma, Fauzan, Nazma, nggak dengar. Didik, ada Didik? Nggak ada. Imran, putus apa? Enggak. Iya, hadir Ustaz. Siapa? Didik Pak Didik. lagi di jalan itu. Nah, bahaya enggak kalau tak tanya kamu di jalan? Ah. Kalau bahaya enggak tak Nanti tanya, aja, Ustaz. nanti nabrak Nanti orang. aja, Ustaz. Baik, Sofi. Iya, lagi ramai. Sofi. Ada Sofi? Enggak dengar. Ahya. Nah, Ustaz. Nah, kamu neliti ya. Datamu itu berupa nominal. Nah, kamu akan menggunakan parametrik atau non-parametrik? Non-parametrik. Ya, pintar. Siti Saida. Ada Nah, Siti Ustaz. Saida? Ada, Ustaz. Nah, Mbak Siti itu meneliti ya yang berjudul ya, judul penelitianmu pengaruh ya, jenis kelamin terhadap kemampuan menghafal Al-Quran. Penelitianmu ini menggunakan parametrik atau non-parametrik? Non-parametrik, Ustaz. Kenapa? Karena jenis kelamin. Nah ya, jenis kelamin masuk dalam data yang apa? Data Nominal, ordinal, interval rasio. nominal. Iya, cerdas kamu dah, pinter. Ada itu, udah pinter kamu itu, kalian udah pinter, berarti sudah bisa neliti itu. Artinya aku menggunakan non parametrik dan parametrik. Atika, ada? Dengar nggak? Dengar. Atau putus-putus? Jelas, Ustaz. Ya, jelas. Atika ini akan meneliti ya pengaruh ya, hafalan Al-Quran terhadap kemampuan berbicara bahasa Arab pada siswa kelas 1 aliyah. Nah, penelitianmu ini menggunakan parametrik atau non-parametrik? Non-parametrik. Kenapa non-parametrik? Karena dia berupa narasi. Nah, kamu lihat datanya. Kemampuan menghafal Al-Quran itu datanya narasi atau bertingkat atau angka?
Coba kamu ngetes anak hafalan Quran, kamu Ya. nanti akan mendapatkan data apa? Oh iya, Angka, narasi, angka. angka. Angkanya ada nolnya atau enggak? Angkanya Misalnya, oh, ada anak, ada nolnya. Ada ada nolnya nolnya, TOEFL. ada anak yang dites hafalan Al-Quran kemudian dia tidak bisa sama sekali. Misalnya juz amma misalnya. Kamu ngajar satu kelas juz amma. Sudah 1 tahun. Nah, kira-kira ada nggak anak yang selama ini diajar juz amma yang tidak bisa sama sekali misalnya dalam sekolahmu loh? Harusnya enggak sih Ustadz. Ya harusnya enggak. Ya kalau harusnya enggak berarti kamu menggunakan Rasio. datanya apa? Rasio atau interval? Rasio. Nah, kalau enggak itu namanya interval. Kalau ada Kalau yang nggak ada, ya nah, kalau ada berarti rasio. rasio. Berarti kamu menggunakan parametrik atau non parametrik penelitian itu. Parametrik. Ya, pintar ya. Qarisatun. Ada qarisatun? 0 Ustadz. Nah, syarat dari penelitian yang parametrik apa saja? 3 minimal. 3 syarat. Oh, qarisatun hadir enggak sini? Enggak hadir ya? Oh, enggak hadir betul. Berlian. Afwan, syarat apa Ustadz? Hadir Ustadz. Oh, hadir itu data Syarat apa apa ini? tadi Tat? Ya, syarat kamu itu menggunakan penelitian yang parametrik. Syaratnya apa? Minimal 3 itu. Dari jenis datanya, jumlah data, sama normalitas data. Berlian, tolong dibantu qarisatun ini. Itu Tat. Data berbentuk interval atau rasio. Ya, betul. Itu baru 1 syarat. Syarat yang kedua? Data berdistribusi normal kalau nggak salah. Ya, betul. Syarat yang ketiga? Terus harian antar kelompok harus apa itu namanya? Homogen. Ya, betul ya mungkin. Itu yang kalau dimonitor jumlah datanya berapa? Minimal berapa? Yang mana Tat? Yang rasio? Yang parametrik minimal jumlah datanya berapa? Berapa banyak? Yang jaraknya bukan Tat? Bukan jumlah data. Oh, jumlah. Misalnya jumlah datanya berapa? Jumlah banyaknya data bukan. Data yang kamu kumpulin minimal banyaknya data berapa gitu loh. Di layar monitor ada nggak gitu? Apalagi di jalan ini qarisatun. Enggak Tat, di rumah. Oh, di rumah. Kamu ada di layar monitor itu? Nggak kebaca? Bentar, Tat. Tiga 30 atau lebih ya, Tat? Iya betul. 30 atau lebih. Ya, pinter kamu. Ya. Baik, teman sekalian. Jadi untuk kita nanti menggunakan parametrik, ya,
minimal 3 syarat ini harus terpenuhi. Ya, harus katanya wajib ain ya. Harus jika ada salah satu yang tidak terpenuhi maka menggunakan non parametrik. Nah, kamu sudah ngerti apa itu data interval rasio, apa itu data nominal ordinal, nah, kemudian jumlah data itu minimal 30. Nah, sekarang data harus berdistribusi normal. Nah, yang saya share kemarin itu adalah langkah-langkah kita menguji data itu berdistribusi normal atau tidak. Tuh. Sudah saya kirimkan itu. Nah, ya. Coba dibuka itu. Langkah-langkah uji normalitas data. Artinya kita data yang sudah kita kumpul ya, kita sudah kumpul. Misalnya kita neliti tadi pengaruh kemampuan membaca Al-Quran dengan kemampuan berbicara bahasa Arab misalnya ya. Nah, kemampuan membaca Al-Quran adalah jenis data bisa nominal, bisa interval atau rasio. Tapi pada umumnya kalau sudah belajar 1 juz 1 tahun ya mesti ada yang nyangkol lah ya. Karena kita ambil yang normal ya. Ini datanya lebih dari 30. Ya, ini kamu lihat di contoh itu. Ya, misalnya ini adalah nama siswa ya. Nama siswa atau nama guru ya. Penelitian tentang pengaruh kemampuan membaca Al-Quran dengan kemampuan berbicara bahasa Arab ini ya. Di share ya, nanti kamu buka itu. Nah, kamu lihat di papan monitor, sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Nah, jadi kita ingin meneliti ya, pengaruh ya, kinerja guru terhadap profesional guru misalnya. Ini nilai penelitiannya, kinerja gurunya. Nah, kita akan menentuin penelitian ini menggunakan parametrik atau non parametrik. Nah, kita sudah ada datanya. Nah, datanya jumlahnya 29. Nah, datanya jumlahnya mestinya 30 ini. Nah, taruh. Ini datanya ada 30. Nah, ini datanya nih. Tentang kinerja guru. Pengaruh kinerja guru terhadap profesionalisme guru. Datanya ini berupa angka-angka. Nah, jumlahnya 30. Ya. Gifar, ada Gifar? Ada Ustaz. Nah, kamu kira-kira kamu penelitian ini menggunakan parametrik atau non parametrik? Ini ada datanya nih. Ya. Ada itu kelihatan di layar monitor. Kelihatan Ustaz. Nah, kamu lihat jumlah datanya dulu, berapa tuh?
30. Nah, berarti memenuhi syarat enggak? Memenuhi parametrik ya, memenuhi syarat, Ustaz. Nah, ya itu baru satu syarat. Ya. Kemudian syarat yang kedua, data ini masuk data apa? Tentang nilai kinerja guru. Kamu lihat ini skor kinerja guru. Oh, interval, Ustaz. Interval, kenapa interval? Karena nilai, Ustaz. Iya, nilainya kenapa interval? Bukan rasio. Jarak, ya, rasio jarak antar nilai. Nah, bedanya rasio dan interval kamu ingat nggak? Bedanya cuma dikit aja itu. Bedanya interval dan rasio. Oke. Sudah betul interval. Kenapa interval? Nah, kan kamu harus tahu dong. Oh, Ustaz. Nah, bukan rasio gitu. Ya, coba bantu Lestari Puji. Ada Lestari Tidak Puji? ada angka nolnya, Ustaz. Nah, karena tidak ada angka nolnya, maka data ini adalah data Interval. Nah, itu interval. Jadi rasio itu ada nilai nolnya. Ya, kalau interval itu tidak ada nilai nolnya. Kamu lihat nih, ini kan datanya berupa angka-angka. Oh, sudah berarti karena angka-angka berarti kemungkinannya cuma dua. Data ini adalah interval atau rasio. Terus kamu teliti lagi, apakah ada nilai nolnya, ada enggak? Oh, ternyata enggak ada. Karena data tidak ada nilai nolnya, maka data inilah data Interval. rasio apa interval? Interval, Ustaz. Nah, cerdas kamu. Jadi kalau punya pemahaman itu yang kenceng gitu loh, jangan mau digoyang-goyang. Kalau ada yang orang yang mau goyang, percayalah dengan pengetahuan yang kamu miliki. Nah, jadi sudah dua syarat, data adalah interval, jumlahnya adalah 30. Nah, maka syarat yang ketiga harus dipenuhi, yaitu data harus berdistribusi normal. Nah, langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah menguji apakah data ini berdistribusi normal. Langkah yang pertama, kalian membuat hipotesis, artinya dugaan. Hipotesisnya ada dua, ya. Namanya hipotesis nol. Ya, kita anggap data ini adalah tidak berdistribusi normal. Kita anggap. Hipotesis kan artinya dianggap. Nah, hipotesisnya, H0-nya kita namakan data itu tidak berdistribusi normal. Kemudian hipotesis yang kedua adalah hipotesis alternatif, yaitu lawan dari hipotesis nol. Jadi data berdistribusi normal. Jadi H0 dan HA adalah berlawanan. Ya. H0 adalah tidak berdistribusi normal, HA berdistribusi normal, asumsinya. Kemudian kriteria kita itu nanti menerima H0 atau menerima HA, kriterianya ini. Nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. H0 ditolak jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Nah, ya. Dan sebaliknya, atau HA diterima jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05.
Langkah ketiga, berarti kan kita harus nyari signifikansi, nilai signifikansinya. Nah, untuk mencari nilai signifikansi, kamu gunakan SPSS. Nah, jadi data ini, 30 data ini, kamu input dalam program SPSS. Nah, silakan bagi yang sudah punya program, kamu input data tersebut dalam program SPSS. Setelah terinput dalam program SPSS, langkah yang kedua adalah kamu klik analis. Nah, kemudian klik distribusi statistik, explore, nah, kemudian kinerja dipindahkan ke dependent list, pilih plot, dicontreng normality plot with test, klik continue, klik OK. Nah, nanti akan keluar hasil olah data tersebut. Nah, keluarnya banyak, tapi kamu pilih yang tabel yang judulnya adalah Test of Normality. Pilih tabel yang Test of Normality. Nah, pada Test of Normality, ya, di situ ada 2 tabel. Ya, yang satu namanya tabel Kolmogorov-Smirnov dan tabel Shapiro-Wilk. Masing-masing tabel ada nilai signifikansinya. Terus mana yang kita pilih? Nilai signifikansi yang ada pada Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, dasar pertimbangan kita memilih nilai signifikansi tersebut adalah dari banyaknya data. Nah, itu langkah 11. Ketentuan pengambilan nilai signifikansi. Jika data tersebut lebih besar dari 50, artinya data yang kita teliti banyaknya lebih dari 50, maka kamu yang dipilih adalah nilai signifikansi pada tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, tapi sebaliknya, jika data yang kamu teliti itu banyaknya data yang kamu teliti lebih kecil dari 50, maka nilai signifikansinya yang kamu pilih adalah Shapiro-Wilk. Kelihatan di tabel monitor? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Nah, kamu lihat tabel pada Kolmogorov-Smirnov. Nah, nilai signifikansinya adalah 0,200. Ya. Membacanya 0,200. Ini nilai signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov. Adapun nilai signifikansi pada Shapiro-Wilk adalah 0,099. Nah, kita ingat apa syarat kita menggunakan nilai signifikansi yang Kolmogorov-Smirnov. Jika banyaknya data lebih besar dari 50. Tetapi jika datanya lebih kecil daripada 50, maka kamu ambil nilai signifikansi yang tabel Shapiro-Wilk. Nah, itu. Sudah paham sampai sini? Paham ya? Insyaallah. Nah, kamu lihat kembali jumlah datamu. Jumlah yang kamu teliti banyaknya data berapa? 30. 30, betul. Cerdas ya.
Karena 30, maka nilai signifikansi yang kamu ambil, yang kamu pilih, Kolmogorov-Smirnov atau Sapirowicz? Sapirowicz. Ya, Sapirowicz. betul. Sapirowicz. Nah, karena datanya lebih kecil dari 50. Nah, ternyata nilai signifikansi data tersebut adalah 0,099. Nah, berarti kan udah ketemu nih nilai signifikansinya. Terus kamu kembali kepada kriteria penentuan ini. Kriteria pengambilan keputusan. Nah, ini H0 ditolak atau HA yang ditolak. Nah, kamu lihat nilai signifikansinya adalah berapa tadi? 0,099. Kamu lihat di sini. 0,099. Berarti dia itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar. Lebih besar. Karena nilai signifikansinya lebih besar. Ya 0,09 kan lebih besar daripada 0,05. Karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,5, dalam kriteria pengambilan keputusannya berarti H0-nya Ditolak. ditolak. Nah, karena ditolak berarti kesimpulannya data itu kamu lihat berdistribusi normal atau tidak? Tidak. Normal. Tidak H0 normal. H0 kan ditolak, ya kan? Betul? Betul. Arti H0 apa? Tidak berdistribusi normal. Nah, padahal H0 ini ditolak. Nah, ditolak artinya tidak kita ambil kesimpulannya gitu loh. Berarti yang kita ambil adalah H0 atau HA? Nah, arti HA apa? Arti HA itu? Berdistribusi normal. Cerdas. Jadi karena H0 ditolak, berarti kita menerima HA. Sudah kita pegang itu. H0 ditolak. Berarti otomatis kita menerima HA. Padahal HA itu artinya apa? Berdistribusi normal. Nah, berarti kesimpulannya data tersebut berdistribusi Normal. Udah. Oh, berarti yang ngambil yang HO-nya ya, Sat, ya? Karena dia ditolak. Iya, kita ngambil yang diterima, bukan yang ditolak. Misalnya ada Ikhwan datang, nah ini mau dipek mantu enggak ya? Nah, H0-nya tidak ditolak, hanya diterima gitu. Misalnya, kemudian kamu teliti, Ikhwan ini representasi enggak itu? Oh, ternyata tidak representasi. Berarti H0-nya ditolak. Ya. Jadi mana yang diterima, kesimpulan diambil dari mana yang diterima. Nah, ini kan yang diterima kan HA, gitu. Padahal HA artinya berdistribusi normal. Sehingga data ini berdistribusi normal. Ya. Berarti kan sudah terpenuhi itu tiga syarat nih. Datanya adalah interval, jumlah datanya 30, dan berdistribusi normal.
Jika syarat ini terpenuhi, maka penelitian kita menggunakan penelitian non-parametrik atau parametrik? Parametrik. Ya, jadi kita menggunakan penelitian parametrik. Nah, tuh. Ada yang tanya? Jadi kita membuktikan data ini normal atau tidak, itu langkah-langkahnya seperti tadi. Nah, langkah-langkahnya. Kamu ikuti langkah-langkah itu. Nah, Ustadz Afan izin bertanya Ustadz Afan. Silahkan. Tadi pas lagi pengen mindahin kotak dari kinerja ke apa tuh Ustadz namanya? Yang ke Variable view. dependent list itu kok nanti dia keluarnya ini string variables are not allowed in the list. Coba kamu screen. Oh iya, sebentar Ustadz. Udah terlihat belum, Mas? Nah, sudah. Ini kan data view tahu kamu. Kamu tulis dulu variable view-nya. Jangan masuk ke data view dulu sebelum kamu ke variable view. Diklik yang variable view-nya. Variable view. Oh, view yang ini, Ustaz. Yang bawah ini loh. Bawah kiri ya, itu ada variable. Ya, nah itu kan kamu belum atur itu. Oh, diatur dulu yang di sininya ya, Ustaz. Iya, jadi langkah menginput data dalam SPSS, ya, setelah terbuka programnya, kamu jangan ke data view dulu. Nah, belakangan data view, tapi masuk ke variable view. Oh, berarti masukinnya di sini ya? Iya, kemudian kamu tulis tuh name pada kolom name. Ya. Pada Ini sel pertama itu, ya, sel pertama kamu tulis nama guru. Oh, berarti ini dihapus dulu semua ya, Ustaz? Apa? Udah, kamu tulis dulu aja, itu kan otomatis terhapus itu, nama guru. Pada name, itu dihapus yang varian 0, nah kamu hapus. Kalau di copy paste bisa nggak, Ustaz? Nanti. Jadi jangan dispasi, nggak boleh spasi. Tulis nama guru. Nama guru. Tanpa spasi? Tanpa spasi. Kalau huruf gede kecilnya boleh, Ustaz? Boleh. Nama guru. Nah, type-nya pakainya string. Nah, string itu artinya huruf. Betul. Kemudian kamu ke desimal, oke, terus ke label. Tulis nama guru ini, kalau di label boleh spasi. Nah, terus kamu masuk ke measure. Kolom measure. Nah, klik itu, yang nominal itu. Nah, itu. Ganti. Nah, string. Oh ya, betul, nominal udah betul. Nominal. Nah, betul. Sekarang di name. Kembali ke name, kolom name. Yang 2. Nah, itu nilai kinerja guru atau skor kinerja. Tulis skor kinerja. Nah, terus, nah itu stringnya kamu ganti. Skor kan itu berupa angka. Pada kolom type, kamu ganti yang string itu
diganti jadi numerik karena berupa angka. Kan kinerja kan tadi berupa angka toh? Iya. Oke. Nah, kemudian ke measure. Kalau measure. Nah, ganti skal. Nah, udah. Ini yang nomor 3 tinggal dihilangin itu. Kamu blok angka 3 nanti di delete kan hilang itu. Kolom baris 3. Nah, kamu delete. Nah, hilang toh? Nah, ini kalau sudah seperti ini, Mas sekalian, ya. Di sini yang label kamu tulis tuh. Nilai kinerja guru. Nah, kamu lihat di sini kolom desimal. Kolom desimal artinya kamu lihat angka data yang kamu dapatkan itu datanya genap atau desimal? Genap. Genap. Kalau genap berarti desimalnya 0. Nah, itu nanti jika kamu meneliti ternyata ada angka desimalnya, maka kamu ikuti banyaknya desimal itu berapa di data tersebut. Nah, maka kamu gantilah nilai. Misalnya penelitianmu mendapatkan data berupa 2 desimal. 2 desimal artinya angka di belakang koma ada 2. Maka pada kolom desimal kamu ganti 2 gitu loh. Coba klik pencet 2 itu. Klik. Nah, itu artinya data kinerja guru itu adalah datanya bukan bilangan genap, tetapi bilangan desimal. Di mana bilangan desimal itu ada 2 deh datanya. Maka kamu pilih yang desimalnya 2. Nah, karena nilai kinerja adalah datanya berupa bilangan bulat, maka desimalnya 0. Itu ya. Sudah? Sampai situ paham? Paham. Ya, yang white itu enggak usah diperhatiin. Kemudian kolom values enggak usah diperhatikan. Missing tidak usah dipikir, kolom enggak usah dipikir. Kemudian ada kolom tulisannya lines. Ada di situ lines? Yang Nah, ini. line itu adalah untuk mengatur tampilan data. Nah, artinya coba ini data nama guru. Di situ line-nya adalah left. Artinya nanti nama-nama guru yang kamu masukkan tampilannya nanti mepet ke kiri. Karena milihnya left. Tapi bila kamu milih coba diklik gitu. Aku ingin nampilin data supaya di tengah, maka kamu pilih center. Center, betul. Dan nilai kinerja guru, kamu ingin nampilkan data nilai kinerja guru itu di tengah apa di kiri atau di kanan? Kamu ingin yang di tengah, yang enakan di tengah, ya kan? Maka pilih center. Jadi line itu kita ingin menampilkan data pada posisi di tengah, di kiri atau di kanan. Nah, jadi yang sangat berpengaruh adalah pada penulisan pada kolom name tidak boleh pakai spasi. Kemudian type data, kamu lihat kalau datanya berupa datanya adalah berupa nama, maka kamu pilih yang string. Tapi untuk name yang berupa angka, kamu pilih yang numerik. Ya. Jadi ini yang berpengaruh adalah tipe data. Sama yang kedua yang sangat berpengaruh adalah pada measure. Ya, jika input datanya berupa narasi, maka dipilih yang nominal. Karena data nominal kan data yang berupa narasi. Nah, bila datanya berupa angka, pilih yang scale. Berarti kamu sudah mengatur SPSI sesuai dengan keinginan, sesuai dengan ketentuan. Setelah
Oke, posisi ini kamu masuk ke data view. Klik data view. Kan tulis tuh. Ada nama guru. Nah, kamu tinggal copy paste ini. Oh, Nama-nama gitu. gurunya. Berarti ini dihapus dulu ya, Ustaz? Ya, itu masukkan ke dalam nilai kinerja guru. Ini kan nilainya, nilai kinerja guru. Kamu copy paste itu. Atau cut, masukkan ke situ. Nah, ada blok. Nah, kamu datanya harus dalam bentuk itu udah. Nah, nama-nama guru kamu copy paste. Tapi datanya harus berupa Excel. Oh, harus Excel. Harus Excel. Jadi nama guru dan data nilai skor ini harus berupa Excel. Kalau Word, coba aja kalau Word kamu blok coba. Di copy, kemudian di blok, mau enggak? Nah, tuh. Copy paste. Coba masukkan ke SPSS, mau enggak? Nah. Paste. Nah, mau juga. Udah mau. Nah, udah. Udah ketemu kan? Nah, ini berarti datamu udah siap nih. Udah siap. Tadi datanya 30, jangan 29. Ditambah Andri. Kamu masukkan ini Andri. Nah, Andri. Cuma bisa 70. Manual aja, diisi manual. Nah, udah. Nah, udah. Nah, kita ingin menguji nih, data ini normal atau tidak. Ikuti langkah-langkah tadi. Berarti kita bikin hipotesis dulu, kemudian bikin kriteria pengujian, kemudian kita mencari nilai signifikansi. Untuk mencari nilai signifikansi, ikuti langkah-langkah tadi. Pertama diketik apa? analyze. Analyze, ketik analyze, klik. Pilih explore. Pilih yang kinerja guru pada dependent, pada faktor. Oh, faktor. Ya. Kemudian nama guru pada dependent. Nah, nggak mau. Oh, nggak mau. Coba diganti, dibalik. Dikeluarin. Oh, yang ini juga dikeluarin, Ustaz? Ya, keluarin. Nah, kamu masukkan tuh. Yang kinerja kamu masukkan ke dependent list. Nah, yang faktor plot. Ini plot, Ustaz. Yang Inilah, ini apa yang ini? yang itu. Yang itu. Display-nya tetap bot. Iya. Normality plot with test itu loh. Dicontreng itu normality plot with test. Nah, itu dicontreng, yang lain dihilangin itu. Yang stem of leaf itu. Nah. Udah? Continue. It's okay. Coba terus bawah. Ada nggak tabel? Nggak ada? Nggak ketemu? Tabelnya gini bentuk. Tabelnya yang apa yang ini tadi, yang mana itu langkahnya? Oh, kamu pilih ini loh, explore, bukan tadi explore udah ya, plot udah, continue kinerja pada dependent list sudah. Jadi udah kinerja pada dependent list ya. Nah, nanti kamu akan keluar ini, yang ini. Di tabelnya banyak, nanti ada yang
namanya tes normality data. Oh. Coba diulangi. Yang analis, coba diulangi. Deskriptif explore ya. Kinerja dependent list, oke. Faktor listnya coba dikeluarin. Ya. Terus plot. Nah, sudah. Normality plot test sudah. Continue. Oke. Nah, terus dicari, ini kan tabelnya macam-macam tuh. Cache of processing, tabel deskriptif. Terus bawah, cari. Ya ini loh, ada yang tabel test of normality. Diangkat. Nah itu. Bawah. Dicari tabel yang normality. Kan ada itu. Nah ini loh. Ketemu dah? Udah, Ustaz. Test of normality. Nah inilah. Jadi tabel inilah yang kamu ambil. Yang lain dihilangin. Oh. Nah, tabel ini kamu ambil, kamu lihat. Ya, Kolmogorov-nya 0,2, Smirnov-nya 0,76. Dan nah dari situlah kamu kembali tinggal milih datamu lebih 50 atau kecil 50. Kalau ternyata kurang dari 50, maka kamu pilih yang nilai signifikasinya yang Samilovic. Nah, kamu ambil data ini. Nah, sudah sampai sini paham? Paham, Ustaz. Nah, itu. Jadi kesimpulannya data ini adalah berdistribusi normal. Sampai sini ada yang tanya? Gampang kan, nggak sulit? Seru, Ustaz. Seru? Seru nggak? Nggak sulit itu. Nah, itu nanti penelitianmu, oh aku meneliti ini sudah jelas, oh pakainya berarti parametrik sudah terpenuhi persyaratan 3 minimal itu. Udah, kamu lanjutin nanti lagi. Hah? Sampai sini ada yang tanya? Jadi teman-teman bagi yang punya program SPSS langkahnya seperti itu. Nah, nanti bagi yang tidak punya, kamu bisa menggunakan cara Excel. Nah, tapi ngitungnya lama itu cara Excel. Kamu lihat di bukunya Ali Anwar itu. Nah, cara menguji normalitas data karena terpaksa menggunakan Excel. Terpaksa. Karena nggak punya program SPSS. Nah. Coba tadi tampilkan lagi hasil olah datanya tadi. Belum dihapus kan, Abida Roma? Belum, Ustaz. Nah, di situ min medianya kan udah kelihatan tuh. Berapa itu variannya, ya kan? Nah, itu di data deskriptif. Nah, itu. Variannya berapa, medianya berapa, minnya berapa, udah ketahuan semua. Misalnya satu soal, tanyanya min medianya berapa, variannya berapa, standar deviasinya berapa, nilai maksimumnya itu ditanyakan, dan data ini normal atau tidak. Nah, kalau kamu punya SPSS dengan satu langkah, klik, satu jawaban, 1000 pertanyaan terjawab semua. Tapi kalau nggak punya, ya udah terpaksa manual satu-satu. Cari min dengan rumus, cari varian dengan rumus, atau dengan Excel. Nah,
Begitu ya. Inilah sangat membantu olah data SPSS untuk penelitian. Satu langkah 1000 senggolan udah dapat. Nah, jadi kok di sini banyak tabel, cache processes, tabel deskriptif data. Nah, kamu lihat-lihat bahwa mana yang kamu ambil. Nah, kalau menguji normalitas, kamu lihat di kolom kiri, langsung aja itu ada tulisannya test of normality. Kamu pencet aja test of normality. Nanti tampilannya langsung menuju ke test normality. Coba klik itu. Test normality. Nah, itu kan udah langsung tidak usah scroll gitu. Kamu pengen lihat deskriptif data, kamu pencet deskriptif coba. Deskriptif data. Wah, udah. Nah, itu cara membacanya. Nah, jadi inferensia adalah ilmu yang belajar tentang cara mengolah data. Ya, caranya menggunakan SPSS ini. Cara menganalisis dan cara membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan data ini normal atau tidak, ya menggunakan SPSS. Nanti kita lihat pada tabel normality-nya. Nilai signifikasinya terpenuhi atau enggak sebagai persyaratan. Sudah mas kalian sampai sini? Sudah paham ya? Mudah-mudahan Allah berikan kegampangan kalian untuk punya program SPSS, sehingga sangat membantu dalam perkuliahan mata kuliah kita itu. Nah, saya kira pertemuan hari ini cukup mas sekalian ya. Tinggal kamu latihan langkah-langkah tersebut. Nah, di YouTube banyak, nah, kamu latih sendiri. Kemudian pertemuan besok kita akan menggunakan teknik penelitian. Nanti setelah ini kamu sudah bisa bikin penelitian setelah kita selesai satu poin pada pertemuan besok, yaitu tentang uji N-gen. Nah, kita sudah share ya, N-gen vs stacking analysis. Nah, ini aku jelaskan besok, dan sampai kamu paham, dah dengan sampai sini aja kamu sudah bisa penelitian itu dengan menggunakan N-gen ini. N-gen adalah teknik yang digunakan pada penelitian yang tujuannya adalah ingin melihat pengaruh suatu perlakuan terhadap suatu hasil. Jadi makanya penelitian adalah penelitian tindakan kelas atau penelitian eksperimen. Misalnya gini, kamu sebagai tenaga pengajar, nah, kamu mendapatkan dalam mengajar siswa tentang pelajaran bahasa Arab misalnya. Kamu pakai metodenya ceramah. Bla 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 bla. Dan kamu tes itu anak, hasilnya bagaimana? Nah, kemudian kamu setelah lihat nilai tesnya, anak-anak dengan metode ceramah nilainya jeblok-jeblok ya. Nah, sebagai guru kan, aku pengen anaknya jadi pinter-pinter. Aku pengen nyoba metode ngajarnya tak ganti, jangan pakai ceramah, tapi pakai video. Nah, kamu ngajar pada pertemuan berikutnya diajari anak-anak dengan materi yang sama, tapi dengan
menggunakan metode pembelajaran dengan video atau bermain. Kamu ajari anak-anak dengan cara video, anak-anak kelihatan antusias. Nah, kamu catat, ternyata anak-anak ini antusias nih. Kemudian kamu uji, setelah pelajaran selesai, kamu uji kemampuan berbahasa Arabnya, mufrodatnya, dengan metode video ini. Ternyata dengan alat tes yang sama, dengan soal yang sama, nilainya berbeda. Ini dengan metode ceramah biasa, tradisional itu nilainya jeblok. Setelah aku menggunakan metode video, ternyata anaknya nilainya memenuhi KKM gitu. Nah, atas dua perlakuan ini, kamu kan karena sudah belajar statistika, kamu ingin meneliti apakah penggunaan media video ini berpengaruh terhadap kemampuan mufrodat siswa. Kamu udah dapat datanya ini. Secara kasat mata beda nilainya, tapi secara ilmiah harus dibuktikan bahwa nilai beda ini betul-betul karena kemampuan siswa atau karena siswa jawabnya ngawur kebetulan betul gitu loh. Kamu uji. Nah, pengujian secara ilmiah kamu gunakan ini N-GAN method. Jadi N-GAN method adalah metode yang digunakan untuk penelitian eksperimen. Nah, penelitian tindakan kelas. Jadi kamu bandingkan anak yang dikasih perlakuan dengan anak yang tidak dikasih perlakuan. Atau kamu bandingkan anak yang dikasih perlakuan A dengan anak yang dikasih perlakuan B. Hasil akhirnya mereka bagaimana? Sama atau tidak? Mana yang lebih bagus? Nah, dengan ilmu statistika ini, dengan menggunakan teknik penelitian inferensia, dengan syarat-syaratnya terpenuhi, 3 syarat minimal itu, dan kamu menggunakan N-GAN, kamu sudah bisa nentuin dan meneliti di mana menggunakan metode eksperimen. Artinya dikasih perlakuan yang berbeda pada satu kelompok itu. Ya, paham Mas kalian? Inilah manfaat dari contoh penggunaan statistika pendidikan, dalam hal ini adalah statistika inferensia pada penelitian real di lapangan. Nah, metode seperti ini sudah kamu bisa bikin tugas akhir itu dari sekarang. Setelah kamu belajar statistika, wah aku udah ngerti nih. Aku bisa neliti dengan alat statistika pendidikan ini. Aku bisa bikin tugas akhir judulnya ini. Dengan statistika pendidikan. Demikian Mas sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pastikan antum semua paham ya. Jangan sampai tidak paham. Nah, perkara nanti tugas akhir antum mau menggunakan statistika atau tidak itu nomor 2. Tapi yang paham dulu. Kita ajari pelan-pelan. Makanya tak tanya satu-satu. Kalian paham nggak? Konsen nggak gitu. Begitu? Kita tutup sekalian. Ustadz Afan, Nah, hari Sabtu tadi hadir Ustadz, waktu di absen lupa buka mic Ustadz. Horizatun, udah tak isi. Ya. Ada yang lain? Ini hadir semua ya berarti ya. Insyaallah. Ya, saya kira cukupkan Mas sekalian. Mudah-mudahan yang belum punya ya diusahakan punya. Yang sudah punya kayak Abida Roma udah nyaman itu. Bisa klik-klik sendiri.
tambah paham. Kita tutup subhanakallah bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu khairan wa Jazakallah barakallahu. Khairan, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para mahasiswi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah di menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala berkenankan kita untuk bermajelis via online ya dalam rangka untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di dunia dan juga di akhirat. Ikhwan dan akhwat sekalian, sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu kehadiran antum. Ya, lihat di Zoom ada sekitar 16 mahasiswa ya tadi ya. Mungkin bisa udah bertambah sekarang. Ahmad Nur Sidik, Mawjud Amla. Mawjud. Semangat ya. Terus Lestari Puji, Astuti. Lemah. Okti Aulianisha. Hadirah Ustaz. Nabila Salsabila. Hadirah Ustaz. Habidah Rahmah. Hadirah Ustaz. Liver Azka. Hadir Ustaz. Berlian Norani. Karisatun. Hadirah Ustaz. Ya, nah. Kemudian Atika Rahmah. Hadirah Ustaz. Kemudian Eka Lutfia. Hadirah Ustaz. Kemudian Siti Saida. Hadirah Ustaz. Nur Ain Wison. Hadirah Ustaz. Tazkiyah Miftahul Rizki. Tazkiyah lama. Ahya Nurfaza. Hadirah Ustaz. M Sapri M Zeno. M Sapri M Zeno. Belum ya. Fajar Yasin. Fajar Yasin. Lama. Sofi Aulenisa. Sofi Hadirah Aulenisa. Ustaz. An-Nazma Fauzan. Hadir Ustaz. Siti Teguh. Hadirah Ustaz. Najwa Lubita. Hadirah Ustaz. Nurul Farah. Hadirah Ustaz. Didi Supatmadi. Hadir Ustaz.